Sudah, tenanglah. Semua itu yang ada di kepala kamu tidak akan terjadi. Kecuali kalau kamu memang bukan suaminya Ayuna. Saya pasti bakal ngerebut Ayuna. Jangan sampai Tristan ini tahu kalau gue ini bukan Rafkah. Kalau dia tahu, dia bisa buktikan ucapannya. Merebut Ayuna. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Karena di hati kamu masih ada aku ya kan? Iya kan? Kamu masih sayang sama aku kan, Ki? Iya kan? Udah, lepasin deh. Gak usah halu ya. Dengar ya. Gue tuh gak pernah mencintai lo. Gue aja yang bingung sama perasaan gue. Apa? Gue gak pernah mencintai lo. Itu kata-kata gue. Jadi lebih baik lu pergi aja lah. Udah gak usah pedulin gue lagi. Lu cari aja kebahagiaan lu sendiri. Aku yakin banget kamu ngomong kayak gini karena kamu mau hukum aku. Karena kamu masih marah sama aku. Ya kan? Yang kita punya dulu apa? Nggak mungkin kamu nggak sayang sama aku, Ki. Aku nggak percaya sama kata-kata kamu. Kamu pasti mau balas dendam sama aku karena aku pernah nyakitin kamu, jadi kamu sekarang mau nyakitin perasaan aku. Sheila, dengerin ya. Gue tuh baru sadar. Apa yang gue rasain ke lu, itu tuh bukan cinta. Ini gue ngomong sekali lagi ya. Gue gak cinta sama lu. Percaya. Silahkan lu mau percaya atau enggak. Seperti yang gue bilang sama lu. Gue udah gak peduli lu mau main sama cowok yang lain. Silahkan, gue udah gak peduli. Itu bukan urusan gue lagi. Yang jelas gue minta sama lu. Gue usah ikut campur lagi urusan gue sama Ayuna. Bu Ayuna, makasih banyak ya berkat Ibu live hari ini tuh penjualannya super rame banget. Sama-sama. Kan memang udah tugas saya jualan sambil promo. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Kalau gitu saya duluan ya. Baik Bu, silahkan. Misalkan lu pergi dari sini, gue gak mau lagi ada urusan lagi sama lu. Kalau lu yang gak mau pergi, gue aja yang pergi. Sheila, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa tadi ini keserimpet karpet. Oh, oke. Kamu ngapain di sini? Ini Bu Nila tadi minta tolong sama aku, minta tanda tangannya Pak Rafka. Aku duluan ya. Sepertinya aku harus lebih dekat sama Sheila. Biar aku tahu kecurigaan Tristan benar atau tidak. Ada apa ya, Ayuna? Kamu udah makan siang belum? Kalau belum, kita makan bareng yuk. Aku tahu restoran dekat sini yang enak banget. Pasti kamu suka. Rafki kelihatannya panik banget. Aku nggak akan nurutin larangan kamu, Rafki. Lihat aja. Boleh? Sekarang? Lapar kan? Ya. Pak Hendra kok ada di sini? Pak Dharma dihubungi security ya? Iya, saya diminta tolong untuk menjemput istri saya. Wah sama Pak, saya juga Pak. Ini nggak salah lagi nih Pak, istri kita pasti lagi bikin ulah di dalam. Saya yakin mereka lagi smackdown di dalam Pak. Pak Dharma, Bapak kenapa? Nggak apa-apa. Ayo kita lihat ada masalah apa. Oke. Semoga aja Sheila nggak bikin masalah dengan bilang ke Ayuna tentang hubungan gue sama dia. Kamu chattingan sama siapa? Ini aku lagi balesin chatnya Tristan.
Tristan. Iya. Soalnya sebenarnya Tristan yang ngajakin kita lunch di sini. Ngapain sih Tristan ngajakin Ayuna lunch berduaan? Kalau gue gak ikut, mereka tetap lunch bareng dong. Kenapa? Gak apa-apa kan? Kita sekali-sekali lunch bareng. Iya, gak apa-apa. Oke. Tinggal tunggu Tristannya datang aja. Katanya sih udah deket. Gila aja Tristan juga ikutan. Bisa habis gue. Duh Ayuna kenapa sih gak ngasih tau dulu dari awal kalau Tristan juga bakal datang ke sini. Kacau semuanya. Duh, astaga. Kenapa ya? Gak, aku baru banget inget kalau aku tuh ada tugas dari Bu Nila dan aku belum kerjain. Kayaknya aku harus balik ke kantor sekarang deh. Aku gak bisa makan di sini sekarang. Aku balik ke kantor aja ya Yuna ya. Tapi kan ini jam makan siang. Masalahnya tuh sebenarnya tugasnya aku baru banget inget disuruhnya dari tadi pagi. Cuman aku belum ngerjain. Jadi gampang lah nanti makan siangnya sambil kerja aja. Ya, kalian makan siang aja nggak apa-apa. Aku duluan ya. Udah, lama nungguinnya. Enggak kok, kita baru nyampe juga. Sila, udah duduk aja. Enggak apa-apa, makannya cuma sebentar doang kok. Nanti abis makan, kamu langsung balik ke kantor, gak apa-apa. Duh gimana ya? Kalau gue pergi sekarang yang ada Tristan makin curiga. Dan dia mikir kalau gue sengaja ngindarin dia. Sayang, kenapa lagi sih? Ini Pak, tuh perempuan itu Pak. Ada masalah apa sih? Dia yang bikin masalah Pak. Dia tuh Pak, mulutnya tuh. Dia datang-datang gabung di geng aku terus cari masalah sama aku. Pak, masa dibilangnya mama ini rendahan? Gak kelas, emang kelasnya di mana kamu tuh? Lah, emang iya, kamu tuh mikir dong kamu mau gabung sama orang-orang sekelas aku? Ya nggak bisa lah, ngaca dong ya. Kalau saya tahu di saudara kamu nggak mungkin saya datang. Udah. Tolong dong. Jangan ribut seperti ini. Kalian berdua ini besanan. Harusnya bisa nggak sih saling menghargai? Ogah. Sorry Pak Dharma. Memang kadang-kadang istri Bapak ini agak-agak kelewatan. Iya. Saya minta maaf, seharusnya semua ini nggak perlu terjadi. Bapak, mendingan istri-istrinya dibawa pulang aja deh. Biar nggak ribut di sini. Dan untuk istri-istri Bapak, sudah kami blacklist namanya. Untuk tidak bisa datang lagi ke kafe ini. Gara-gara kamu sih tuh. Kamu tuh yang duluan. Kalau bukan karena kamu cari masalah sama saya nggak akan di blacklist di sini. Harusnya kamu tuh diam, mulutnya dijaga. Kamu yang harusnya diam. Kamu yang harusnya diam. Udah cukup. Pak, saya minta maaf atas semua kejadian ini ya. Iya Pak. Ayo kita pulang. Sorry ya Pak, responnya agak kacau. Sayang, kita pulang sayang. Ayo sayang. Pak. Semangat. Iya Pak, nih aduh. Saya pegal-pegal Pak. Thank you. Ya, makasih ya, Mbak. Oke, terima kasih Mbak. Makasih ya, Mbak. Oke, makanannya udah sampai. Kita makan yuk. Itadakimasu. Bentar. Ibu hamil kan nggak boleh makan mentah, bahaya tau. Hamil. Iya, kamu hamil kan Arsyila? Bapak kalau ngomong hati-hati ya Pak. Jaga omongan Bapak, saya nggak hamil. Iya, terus pas saya ketemu kamu,
Kamu lagi beli test pack kan? Udah gitu di klinik Objin juga? Apa iya Sheila hamil? Kan waktu ketemu sama bapak, saya udah bilang sama bapak, itu punya teman saya, bukan punya saya, dan saya ke Objin. Karena haid saya lagi terlambat, jadi saya mau cek. Emang salahnya di mana? Salah di mana perempuan mau ngecek? Salah. Oh yaudah. Sorry. Saya salah. Saya kira kamu hamil. Lain kali Pak, kalau ngomong dipikir dulu. Apalagi di sini ada Pak Rafka dan Bu Ayuna. Jangan ngomong aneh-aneh. Aku permisi ya Ayuna. Sebentar. Saya minta maaf, oke? Saya minta maaf. Saya nggak bermaksud nuduh kamu yang aneh-aneh. Tapi saya tersinggung Pak sama omongan Bapak. Lebih baik saya pergi aja dari sini. Sheila, kamu nggak mau makannya dihabisin dulu. Udah nggak terlalu mood buat makan Ayuna. Gak apa-apa ya, aku duluan. Permisi Pak Rafka. Sorry. Saya salah ngomong. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Udah kejadian mau gimana lagi. Sekarang kita mendingan lanjutin makanannya. Biarin Sheila mungkin mau nenangin diri dulu. Kenapa sih? Selalu aja Tristan gangguin gue. Emang tuh orang sengaja mau mojokin gue. Lo lihat ya Tristan. Gue gak akan diem aja lo giniin. Gue akan balas lo. Jo, lo di mana? Bisa ketemuan gak sekarang? Oke, good. Lagian aku bingung, kenapa dia semarah itu? Kalau emang dia nggak hamil, dia tinggal bilang kalau dia nggak hamil. Nggak harus seperti tadi kan? Ya karena beda kepala, beda pikiran. Belum tentu cara pandang kamu sama Sheila itu sama. Apalagi dia tuh adalah seorang wanita, jadi pasti lebih sensitif. Ini masalahnya kan kamu tuduh dia hamil saat dia belum menikah. Jadi ya wajar aja kalau dia marah. Tapi aneh aja kalau dia sampai seperti itu. Karena kan aku juga nemuin test pack. Udah gitu aku ngeliat dia di klinik Objin. Tapi dia bilangnya itu punya teman dia. Ya mana tahu. Gimana caranya aku bisa tahu kalau itu punya teman dia? Karena aku nggak tahu. Sheila? Gue dulu deh Ayuna. Ya. Test pack. Tapi aku jadi keinget sesuatu deh, Mas. Jadi, aku tuh pernah papasan sama Sheila lagi di kamar mandi sebelum aku nemuin test pack itu. Apa emang punya dia ya? Soalnya hasil test pack itu juga positif. Kalau benar Sheila hamil,
itu artinya anak selingkuhannya. Kurang ajar. Berarti selama ini gue salah menilai dia. Oh yaudah makin make sense dong kalau aku nuduh dia hamil. Buktinya kamu pun juga nemuin test pack kan dan hasilnya positif. Iya, cuman kan ini belum pasti, masih kecurigaan doang. Jadi belum tahu juga sih. Udahlah, kita lanjut makan aja. Kita nggak usah pikirin itu. Udah nggak apa-apa, ini aja. Aku ke toilet dulu ya, sebentar. Aku ke toilet dulu sebentar. Kenapa kamu ngeliatin saya seperti itu? Ada masalah? Saya nggak suka ya sikap kamu ke Ayuna. Oh ya? Sikap apa? Kamu perhatian ke Ayuna di depan saya. Tahu tempat lah. Saya tahu tempat kok, Rafka. Dan sikap saya ke Ayuna, yaitu sebatas sahabat. Dan kalau kamu memang nggak percaya, kamu bisa tanya Naomi. Seperti apa saya sama Ayuna. Dia tahu persis kok. Yakin? Yakin cuma sahabat? Nggak ada niatan sama sekali yang lain? Karena saya rasa kamu tuh punya rasa ke Ayuna. Makanya kamu lagi cari peluang untuk bisa rebut dia. Ya apa yang kamu rasa, apa yang kamu percaya itu hak kamu. Tapi ya, saya emang nggak ada apa-apa sama Ayuna. Kamu tenang aja. Karena itu semua yang ada di pikiran kamu tidak akan terjadi. Kecuali kalau kamu memang bukan suaminya Ayuna. Saya pasti bakal ngerebut Ayuna. Apa kamu bilang tadi? Saya bercanda, Ben. Santai. Bercandanya sama sekali nggak lucu. Pokoknya aku nggak mau sampai ada keributan lagi antara kamu dengan si Meli itu. Memalukan tahu nggak? Masa kamu ribut di tempat umum sampai kamu di blacklist lagi dari kafe itu? Dengar ya Pak, yang bikin malu itu Pak Hendar dan juga Bu Meli, bukan Mama. Emang mereka aja besan yang nggak tahu malu. Ma, udahlah berhenti ngomong seperti itu. Dengar ya Pak, kesalahan Papa itu Papa sudah menikahkan Ayuna dan juga Rafka. Makanya kita punya besan kayak mereka. Papa nggak sadar? Papa itu berharap Ayuna bisa memberikan keturunan ke Rafka. Dan juga bisa membantu pemulihannya Rafka. Tapi buktinya sampai sekarang, mendingan sekalian kita pisahin kan? Iya kan? Tolong, Mama berhenti ngomong soal perceraian Ayuna dengan Rafka. Ayuna sudah membuktikan diri bahwa dia itu setia sama Rafka. Dia bisa menjadi teman hidup, bahkan juga menantu yang baik. Dan Rafka, Papa lihat kok, Rafka sekarang kelihatan semakin bahagia. Jadi Papa minta tolong sama kamu. Berhenti bicara soal perceraian, dan tolong berhenti untuk berantem terus sama si Meli. Oke?
Makasih ya udah ditraktir. Nextnya kita, ya kan? Iya ya. Soal Sheila, aku minta maaf ya. Aku nggak konfirmasi ke kamu dulu kalau aku ngundang Sheila untuk datang ke sini. It's okay, kalau masalah Sheila gampang lah. Aku senang aja kalian udah bisa datang ke sini, udah nyempetin waktu. So ya, thank you for that. Ya. Iya sudah kalau gitu. Aku duluan ya. Oke, hati-hati ya. Ya, pasti. Duluan. Akan ada kejutan kecil buat lo, Tristan. Ini adalah balasan gue karena lo selalu mojokin gue. Dan setelah itu kejutannya buat lo, Ayuna. Gue akan nyingkirin lo secepat mungkin dari sisinya Rafki. Udah kita langsung pergi juga ya. Sudah tenanglah. Semua itu yang ada di kepala kamu tidak akan terjadi. Kecuali kalau kamu memang bukan suaminya Ayuna. Saya pasti bakal ngerebut Ayuna. Jangan sampai Tristan ini tahu kalau gue ini bukan Rafka. Kalau dia tahu, dia bisa buktikan ucapannya. Merebut Ayuna. Merebut. Ayuna kan juga gak pernah milik gue. Dia tuh ipar, bukan istri gue. Rafki. Rafki kenapa sih kok ngebut? Oh ya. Rafki, udah. Udah nggak usah ngebut ya.
Lo ngapain? Mau nyari ribut? Ayo. Gue nggak suka ribut orangnya. Tapi kalau lo mau nyari ribut, gue nggak takut. Oh, ini ketuanya. Tristan. Ada kiriman video dari Rio. Rafka. Mas Rafka? Apa mungkin itu Mas Rafka? Kita belum tahu pasti. Tunggu sebentar. Halo Rio. Halo Mas Rafki. Saya mendapatkan hasil rekaman CCTV yang ada di minimarket dekat pesisir pantai, Mas. Dan di dalam rekaman itu, saya melihat sesosok pria yang posturnya tuh mirip sekali dengan Mas Rafka.